الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair, Teh Vera, atas tilawahnya. Semoga Teh Vera keluarga senantiasa dalam keberkahan kesehatan. Teh Vera teh perawat di perinatologi Al Islam Ustaz. Tepangkeun ya. Ininya Salawat krunya tabarakallah. Ibu Tuti. Alhamdulillah ini juga dari Al Islam juga sudah seperti biasa. Kemudian juga jamaah-jamaah sahabat surga juga hadir. Ibu Yanti, Kuma Damang Bu Yanti, Teh Tina, Masya Allah, Tabarakallah. Alhamdulillah Nur. Kami Dr. Susi sudah hadir. Mudah-mudahan enggal sehat. Safakilah Teh Susi, Teh Desire. Baik Bapak Ibu sekalian, ini Ustadz sudah di monitor, tapi di dalam perjalanan ya kita sama-sama menyimak, mendengarkan dari kajian dari beliau. Mohon maaf mungkin nanti di pertengahan saya izin untuk melanjutkan tugas, nanti Ibu Tuti melanjutkan di sesi kedua. Baik, dipersilakan Ustadz. Baik, jazakallah khair Dr. Wedi. Mohon izin dokter walaupun belum pakai ini ya slide. Ya, nggak apa-apa Ustaz. Aduh, masya Allah, qadarullah. Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Tentu saja yang teramat saya cintai karena Allah sepenuh hati, dan semoga Allah memuliakan dunia dan akhirat Dr. Wedi bersama keluarga tercinta. Mudah-mudahan senantiasa dalam kesehatan, kebaikan, keberkahan. Di tengah kesibukan Pak Dokter masih sempat untuk membersamai sahabat surga sore hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah Pak Dokter dan menjadi pemberat timbangan kebaikan buat Pak Dokter kelak, terutama di yaumul akhir insyaallah. Juga seluruh keluarga besar sahabat surga, juga dari Ikatan Dokter Anak Indonesia yang hadir di pertemuan sore hari ini. Saya mohon maaf tidak bisa menyebut satu persatu karena di layar HP saya yang terlihat cuma Pak Dokter ya. Mudah-mudahan pertemuan indah iman kita di sore hari ini untuk kembali bersilaturahim plus bertolabul ilmi bersama sahabat surga, mudah-mudahan menjadi timbangan kebaikan, penyempurna amal soleh yang kita bangun bersama-sama di hari ini insyaallah. Ada juga Teh Rosi juga alhamdulillah ya, Bunda Yanti juga hadir, Teh Tina ya, Ibu Lestari, mudah-mudahan semua sahabat surga tanpa disebut satu persatu dalam keadaan sehat berkah insyaallah. Baik, Ibu dan Bapak, sahabat surga, qadarullah, seharusnya saya sudah sampai di rumah ya, karena memang seluruh materi yang saya siapkan itu sudah disiapkan di rumah, tetapi ini masih di perjalanan karena kejebak macet. Tapi tadi habis kajian di Dago, kemudian meluncur ke Kauluyaan juga kejebak macet Pak Dokter di Kiara Condong ya. Itu banyak pendukung Persib. Tapi saya tidak marah karena saya pun pendukung Persib.
Tapi dari Kawaluyaan ini masih belum bisa bergerak ya menuju ke rumah terutama di Jelasan Terusan Buah Batu. Mudah-mudahan ibu dan bapak yang saat ini sedang di perjalanan Allah berikan kelancaran, kemudahan fi amanillah. Baik, jadi mohon izin Pak Dokter dan sahabat surga, saya tidak bisa menyampaikan materi dengan tertulis ya. Baik, kemarin di pertemuan pertama sudah kita membahas tentang keutamaan takwa dan pengertian takwa inda salafus salih ya. Menurut pendapat para sahabat Nabi dan salafus saleh. Dari 4 penjelasan para sahabat Nabi, kita menemukan kesimpulan Pak Dokter ya, bahwa pertama takwa itu adalah al-khauf minal jalil, yaitu memiliki perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ini yang pertama Pak Ibu. Semakin adanya perasaan takut yang menghunjam kuat di kedalaman perasaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan itu kita akan semakin terjaga dari segala bentuk kemaksiatan dan semakin terawat untuk senantiasa dalam kebaikan. Ini adalah yang disebut dengan takwa. Takwa adalah sebuah perasaan yang menghunjam di kedalaman perasaan kita akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan Bapak, ini menunjukkan kepada kita bahwa tidak semua perasaan takut itu semuanya buruk ya. Bahkan ada banyak bentuk-bentuk kebaikan dari rasa takut dan bisa melahirkan banyak kebaikan. Di antaranya adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kemarin pun sudah kita sampaikan Bapak Ibu penjelasan tentang takwa itu dialog antara Umar bin Khattab dan Ubay bin Ka'ab ya. Ketika Ubay bertanya kepada Umar bin Khattab, apa itu takwa? Dan Umar bin Khattab balik bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, apa yang akan kamu lakukan ketika kamu berjalan di sebuah perjalanan yang penuh dengan duri? Kata Ubay bin Ka'ab, saya akan hati-hati. Maka kata Umar bin Khattab, fadzalika taqwa, maka itulah yang disebut dengan takwa. Semakin hati-hati dalam menjalani kehidupan agar kita tidak masuk ke zona-zona yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ini definisi kedua hasil obrolan dari Umar bin Khattab dengan Ubay bin Ka'ab, yaitu adanya kehati-hatian Bapak Ibu sekalian. Yang saat ini Pak Dokter ya, Masya Allah, patut kita bersedih hati, terutama Rasulullah SAW pernah mengisyaratkan bahwa salah satu karakteristik manusia di akhir zaman itu adalah sudah tidak punya kepedulian. Mana harta halal, mana harta haram ya. Ini sudah banyak yang tidak punya sense atau suur imaniyah, yang sudah tidak punya kepekaan iman terhadap hati-hati dalam masalah harta yang kita dapatkan. Banyak yang tidak peduli mana halal, mana haram. Bahkan Pak Dokter ya, mohon izin, kesedihan ini menjadi kesedihan masif ya, karena mohon maaf Bapak Ibu, para petinggi, para pejabat itu kebanyakan mempertontonkan tentang kesedihan ini ya. Betapa banyak kasus-kasus korupsi yang bermunculan setiap hari ya di layar media itu. Ini menunjukkan betapa banyak dari para saudara-saudara kita yang makin tidak peduli dengan mana harta halal, mana harta haram. Padahal orang yang bertakwa Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu makin hati-hati dalam masalah ini ya. Semoga yang kita bawa ke rumah, yang kita masukkan ke dalam perut-perut orang-orang tercinta kita, itu semuanya adalah harta halal sehingga melahirkan keberkahan. Karena Pak Dokter, Salafus Soleh sudah mengatakan kepada kita, apa bedanya harta halal dan harta haram ya. Kata Salafus Soleh, harta haram itu keanta tasrabul ma'ul bah, seperti Anda minum air laut. Semakin banyak yang kita minum, itu semakin menambah kehausan. Sementara harta yang halal, Bunda Yanti, kadang seperti tetesan embun di pagi hari. Memang tidak banyak dan tidak berlimpah, tetapi menumbuhkan berjuta kebaikan di muka bumi. Ya. Jadi harta haram, seperti kita meminum air laut, makin banyak yang kita minum, maka makin terasa kehausan.
sementara harta halal itu seperti tetesan embun di pagi hari. Memang tidak berlimpah, tetapi bisa menggerakkan dan menumbuhkan berjuta kebaikan di muka bumi. Maka pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, berlimpah tapi tidak halal atau berlimpah tapi halal, mana yang dipilih biar cepat? Yang kedua, Ustaz. Ayo, alhamdulillah. Mudah-mudahan. Yang kedua. Silat ya, Tina. Mudah-mudahan harta yang kita dapatkan Bapak Ibu itu berlimpah dalam kehalalan, insya Allah ya. Bahkan Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, Pak Dokter ya. Apa kata Dr. Amr Khalid itu, kengerian dari kerusakan harta yang tidak halal itu akan lebih mengerikan daripada harta yang tidak halal itu. Mungkin ada yang mengambil 1 juta, 10 juta, 100 juta, 1 miliar ya, yang tidak halal itu, tapi daya rusaknya itu lebih mengerikan, akan merusak keharmonisan rumah tangga, merusak kesolehan anak-anak ya, merusak ketentraman hidup, merusak kenikmatan ibadah, bahkan bisa merusak kebahagiaan kelak di akhirat itu. Itu lebih mengerikan ya daya rusaknya daripada harta yang kita ambil yang tidak halal itu. Mudah-mudahan Pak Dokter ya, kita semua terjaga, lebih hati-hati, lebih memilih mana yang halal, mana yang haram, karena itu adalah menjadi faktor pemberkah dan tidak berkah dalam kehidupan kita. Kemudian Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, kita pun mendapatkan penjelasan kemarin pada ini masih review Bapak Ibu ya. Ini reviewnya sudah berapa menit. Kemudian penjelasan yang ketiga, takwa ini Bapak Ibu sekalian adalah kita mudah meninggalkan yang halal ketika yang hal itu mengkhawatirkan membawa kita kepada yang haram. Bahkan lebih lengkapnya adalah kita meninggalkan keindahan dunia ketika keindahan dunia itu mengancam masa depan kebahagiaan akhirat kita. Maka orang yang bertakwa itu, Pak Dokter ya, tidak mudah tergoda, tidak mudah tertarik dengan segala keindahan dunia ketika keindahan itu akan mengancam masa depan kebahagiaan akhirat. Ya. Maka Bapak dan Ibu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak digerakkan hati kita untuk terpesona dengan apapun keindahan di dunia ketika semua keindahan itu justru mengancam kebahagiaan akhirat kita itu. Maka untuk bab ini Pak Dokter, kita belajar kisah dari Al-Qur'an yang sangat indah sekali. Itu yaitu tentang Maryam ya Bapak Ibu sekalian, tentang Maryam. Maryam ini adalah satu-satunya nama perempuan yang disebut di dalam Al-Qur'an dari puluhan kisah tentang perempuan yang Allah sebut dalam Al-Qur'an. Kalau Bapak Ibu menemukan nama laki-laki dalam Al-Qur'an banyak ya. Bahkan banyak nama laki-laki yang dijadikan nama surat di dalam Al-Qur'an, betul ya? Hud, Yunus, Ibrahim, kan banyak Bapak Ibu ya, Yusuf. Itu banyak nama laki-laki yang disebut di dalam Al-Qur'an Bapak Ibu sekalian. Tapi untuk nama perempuan, dari banyak kisah tentang perempuan yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an, Allah cuma menyebut satu nama saja Bapak Ibu sekalian. Kira-kira siapa itu? Yaitu Maryam binti Imran. Bahkan nama Maryam itu Bapak Ibu, itu terulang di 11 surat ya, hampir di 30 sekian ayat. Dan nama Maryam dijadikan satu-satunya surat di dalam Al-Qur'an dan satu-satunya nama perempuan yang disebut dalam Al-Qur'an. Apakah Bapak Ibu menemukan nggak nama Khadijah dalam Al-Qur'an? Nama Aisyah, nama Fatimah ya. Tidak ada kan Bapak Ibu ya? Apalagi misalnya nama-nama di Sunda ya, nama Herawati atau Bunda Herawati. Ya, banyak yang soleh yang tidak Allah sebut dalam Al-Qur'an perempuan, tetapi nama satu-satunya yang Allah sebut adalah Maryam. Maryam ini Bapak Ibu itu mengajarkan kita Pak Dokter betapa kita harus tidak tertarik dengan keindahan apapun di dunia ini ketika keindahan itu akan mengancam masa depan kebahagiaan akhirat kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Ketika Maryam ini beranjak
dewasa Bapak Ibu ya, dan beliau dalam pengasuhan Nabi Zakaria di mihrab Baitul Maqdis itu. Kemudian datang seorang laki-laki yang Al-Qur'an sebut dengan Basharon Sawiya ya. Basharon Sawiya. Kalau bahasa kita mungkin Basharon Sawiya itu Pak Dokter laki-laki yang ganteng dan soleh gitu ya. Pasti setiap hati perempuan akan terpikat olehnya. Namanya Basharon Sawiya ya. Nah, ini gadis yang sudah beranjak dewasa yang tidak mengenal laki-laki karena terjaga sekali dalam perlindungan dan pembinaan Zakaria di mihrab Baitul Maqdis. Tiba-tiba datang laki-laki yang ganteng dan soleh. Ibu-ibu bayangkan ibu-ibu kita ketika kita belum menikah, sedang menanti jodoh, meminta kepada Allah, tiba-tiba datang yang ganteng dan soleh, kira-kira ibu bilang apa itu? Alhamdulillah, Ustaz. Mungkin kita akan bilang, Alhamdulillah ya Allah, ini mungkin buah hijrahku selama ini kan gitu ya. Ya kan? Terima kasih ya Allah, ini mungkin hadiah darimu keistiqomahan aku selama ini kan begitu ya. Tapi ternyata Maryam kedatangan laki-laki ganteng Pak Dokter yang itu sama sekali tidak ada hati yang berbunga-bunga, malah hatinya penuh dengan ketakutan itu. Ya kan? Apa kata Maryam dalam Al-Qur'an? Aku berlindung kepada Tuhan, takut engkau mengganggu aku itu. Bapak Ibu, kisah ini sangat indah sekali bisa kita temukan di dalam Al-Qur'an ya. Aku berlindung, aku berlindung kepada Tuhan, takut engkau mengganggu aku begitu Bapak Ibu. Jadi kedatangan laki-laki, Maryam itu bukan berbunga-bunga, malah penuh ketakutan. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena memang laki-lakinya itu kan tidak halal begitu. Maka jangankan Bapak Ibu, jangankan bagaimana, tertarik pun tidak dengan sesuatu yang indah, yang itu tidak halal ya. Makanya berdoa kepada Allah, Pak Dokter ya, kita semua, mudah-mudahan Allah tidak pernah menambatkan perasaan kita untuk terpaut dengan keindahan dunia ketika itu betul-betul mengancam masa depan kebahagiaan akhirat kita. Namun ketika si laki-laki ini menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, karena memang ini adalah malaikat Jibril ya, baru hati Maryam itu mulai tenang lah. Maka Masya Allah ya, ini luar biasa betapa ketidakadaan sebuah ketertarikan atas kepesonaan sebuah keindahan dunia ketika itu mengancam masa depan akhirat kita ya. Nah ini Ibu dan Bapak ya, definisi yang ketiga. Makanya kan Pak Dokter ya, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Ini masih umum-umum Bapak Ibu ya, karena bagian-bagian terpentingnya saya masih di slide ya Pak Dokter. Bapak Ibu, bahkan setidaknya ada alamat atau ahlu surga itu ada salah satu alamat ya. Seseorang yang sedang disiapkan menjadi ahli surga itu, kita bisa menemukan dari dia itu 3 tanda itu ya. Ada 3 tanda Bapak Ibu sekalian. Dan mudah-mudahan sahabat surga itu mendapatkan 3 tanda ini. Ya, karena insya Allah kita akan bersama membangun persahabatan di dunia untuk saling menolong, saling menyelamatkan, bahkan pada akhirnya saling bersama-sama kelak di surga insya Allah. Tanda pertama Bapak Ibu, alamatu ahli jannah ya. Seseorang yang sedang disiapkan menjadi ahli surga itu adalah mabniyatu sa'adatihi bil 'ata wa laisa mabniyatu sa'adatihi bil akhti. Jadi seseorang ciri ahli surga itu adalah membangun kebahagiaannya itu dengan memberi, bukan dengan menerima. Maka ketika kita memberi itu lebih bahagia daripada mendapatkan atau daripada menerima. Itu salah satu ciri pertama seseorang itu disiapkan menjadi ahli surga Bapak Ibu. Kira-kira sahabat surga ini selama ini lebih bahagia memberi atau lebih bahagia menerima? Ya. Nggak usah dijawab Bapak Ibu ya, karena kelihatan wajah-wajahnya. Nah ini Bapak Ibu sekalian ya. Yuk Bapak Ibu, mungkin sudah berpuluh-puluh tahun ya Dokter Desir, kita hanya membiasakan bahagia ketika menerima ya. Yuk Bapak Ibu, kita mulai belajar. Puncak kebahagiaan sesungguhnya itu adalah ketika kita bisa memberi Bapak Ibu ya. Pertanyaannya kan, kenapa memberi itu lebih bahagia daripada menerima bagi ahli surga Pak?
Karena kalau kita hanya menerima, belum tentu itu menjadi tabungan buat kita kelak di akhirat. Tetapi kalau kita sudah memberi Bapak Ibu, itu sudah pasti ya, itu menjadi tabungan buat kita kelak di akhirat itu. Nah, ini Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kisah dari Ummu Salamah ya, ketika berdialog dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan pelajaran Bapak Ibu. Orang itu semakin memberi, Pak, ya, untuk membahagiakan saudaranya, bukan hanya dia akan bahagia di akhirat, dia pun akan menjadi orang yang bahagia di dunia. Karena Allah akan memberikan keberlimpahan kebahagiaan bagi orang-orang yang mudah membahagiakan itu. Maka rumusnya Bapak Ibu dari kisah Ummu Salamah ini adalah kalau seseorang ingin bahagia, maka jangan fokus mencari kebahagiaan, fokuslah untuk membahagiakan. Semakin kita fokus membahagiakan, Allah akan semakin fokus untuk memberikan kebahagiaan buat kita. Jadi fokus kita adalah bukan mencari bahagia, tapi terus memberi kebahagiaan. Maka orang-orang yang semakin fokus memberi kebahagiaan, Allah pun akan semakin fokus untuk membahagiakannya itu. Nah, ini Bapak Ibu yang pertama ya, terkait dengan alamatu ahlil jannah. Kebahagiaannya dibangun dengan memberi, bukan dengan menerima. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak kita bisa belajar ya, dan kita bisa menghijrahkan perasaan kita yang mungkin sudah berpuluh-puluh tahun kita mengajari hati hanya bahagia ketika menerima. Mari kita mulai belajar untuk mengajari perasaan kita bahagia ketika kita memberi ya. Dan Ibu Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semakin kita tidak punya program memberi kebahagiaan, maka kita pun sulit untuk mendapatkan kebahagiaan. Maka ciri orang-orang yang tidak banyak memberi kebahagiaan itu adalah cirinya orang-orang itu sulit bahagia itu ya. Ini yang pertama Bapak Ibu sekalian. Ini yang pertama. Yang kedua, Ibu dan Bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ciri seseorang sedang disiapkan menjadi ahli surga itu, Bapak Ibu, kesedihan dan kebahagiaannya sudah bukan urusan dunia lagi. Tetapi kesedihan dan kebahagiaannya sudah melampaui itu semua. Kesedihan dan kebahagiaannya hanya cerita tentang apa kabar akhirat. Itu. Ya. Apa kabar akhirat? Dia sedih bukan ketika kehilangan uang, sedih ketika, tetapi dia sedih ketika kehilangan tahajud, sedih ketika kehilangan momentum ketaatan. Bapak Ibu ya, sedih ketika kita kehilangan momentum ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka rumusan ulama itu Bapak Ibu ada dua ya, ada tiga. Satu, ciri ahli surga itu nih masih yang kedua, asyauq qoblal ibadah. Selalu rindu ketika akan melaksanakan ibadah. Yang kedua, as-sa'adah fil ibadah. Merasakan kebahagiaan ketika melaksanakan ibadah. Dan yang ketiga, al-huznu inda fuqdanil ibadah. Merasakan kesedihan ketika kehilangan momentum ibadah, Bu. Ya. Ini yang kedua, Bapak Ibu sekalian. Ciri ahli surga itu ya, kesedihan dan kebahagiaannya bukan masalah dunia, tapi sudah melampaui itu semua, sudah masalah akhirat. Asyauq qoblal ibadah. Adanya kerinduan ketika akan melaksanakan ibadah. Kapannya kita ngaji lagi? Aduh, Ibu Bapak ini baru pagi, tapi sudah rindu ingin segera malam agar bisa tahajud ya. Kita sudah keluar Ramadan, ingin segera bertemu kembali dengan Ramadan Bapak Ibu. Ada kerinduan ketika akan melaksanakan ibadah. Yang kedua, as-sa'adah fil ibadah. Merasakan kebahagiaan ketika sedang melaksanakan ibadah. Dan yang ketiga, al-huznu inda fuqdanil ibadah. Merasa sedih ketika kehilangan momentum ibadah. Mudah-mudahan kerinduan, kebahagiaan, dan kesedihan ini milik kita semua Bapak Ibu sekalian ya. Karena saya yakin sahabat surga ini selesai kajian nanti dengan Dr. Wedi, langsung kembali kangen kan ingin kajian lagi Bapak Ibu ya. Masya Allah ini memang sudah kelihatan ahli surga semua ini ya. Yuk Bapak Ibu kita belajar untuk membesarkan akhirat kita di perasaan kita ya. Kabbiril akhirah fi qalbik
fala yakunu dunya sababa huznika wa sa'adatika. Besarkan akhirat di hatimu, maka dunia tidak akan lagi menjadi penentu sedih dan bahagiamu. Salam Bapak Ibu ya. Kabbiril akhirah fi qalbik, fala yakunu dunya sababa huznika wa sa'adatika. Besarkan akhirat di hatimu, maka dunia tidak akan lagi jadi penentu sedih dan kebahagiaan kita. Saya tanya kepada Bapak Ibu, sahabat surga, selama ini kesedihan dan kebahagiaan kita urusan dunia, urusan akhirat. Karena kita sudah Ramadan, tidak boleh ada dusta di antara kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian ya, sampai kapanpun Pak Dokter, dunia akan terasa terus berat ya di kehidupan kita kalau kita gagal membesarkan akhirat di perasaan kita. Maka orang semakin berhasil membesarkan akhirat di perasaannya, Pak Dokter, akan semakin ringan dunia itu. Tidak akan lagi jadi penentu sedih dan kebahagiaannya itu. Mungkin berpuluh-puluh tahun Bunda Yanti ya, kesedihan dan kebahagiaan kita hanya urusan dunia terus. Yuk Bapak Ibu, setelah Ramadan ini mari kita berhijrah. Kita mulai belajar mengajari hati untuk sedih dan bahagia kita ketika berbicara tentang apa kabar akhirat kita. Sedih kehilangan tilawah, sedih kehilangan tahajud, sedih kehilangan pengajian Bapak Ibu. Orang yang belajar dan mengajari perasaannya untuk sedih urusan akhirat, tidak akan lagi mudah sedih untuk urusan dunia itu. Saya tanya kepada Ibu dan Bapak, mana yang paling membahagiakan? Punya uang 1 juta atau 10 juta? 10 juta Ustaz. Nah, Mas, berarti memang masih bergantung kepada dunia. Nanti pada akhirnya Teh Tina ya, berapapun uang yang kita miliki tidak akan pernah mengobok-ngobok perasaan kita itu. Ya. Punya uang dan tidak punya uang pun itu tidak akan mudah untuk memengaruhi sedih dan bahagia perasaan kita. Kenapa? Karena cerita sedih dan bahagia perasaan kita sudah bukan lagi milik dunia, sudah milik akhirat itu. Kita sudah belajar Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau kita tidak belajar ini, Teh Tina, maka sampai kapanpun dunia akan jadi penentu sedih dan bahagia hidup kita, ya kan? Punya uang 10 juta, kita happy. Punya uang, rudet bisa. Gitu ya. Rudet Bapak dan Ibu ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala gitu. Maka lihat Teh Tina, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Dokter Wedi ya. Apa kata Dokter Ali As-Salabi, seorang pakar sejarah dunia Islam yang sangat terkemuka ya. Saya mengumpulkan semua tulisan-tulisan beliau Pak Dokter, walaupun semua kitabnya belum saya miliki ya, karena banyak yang baru itu. Namanya Dokter Ali As-Salabi. Saya sering sampaikan nama ini karena beliau menjadi salah satu idola fikroh saya Pak Dokter, terkait masalah Sirah Nabawiyah itu. Menjadi salah satu inspirasi terbesar saya dalam memahami Sirah Nabawiyah. Namanya Dr. Ali As-Salabi. Kata beliau, anna Muhammadan as'adur rajul fil alam. Muhammad itu laki-laki terbahagia di dunia. Bapak Ibu coba lihat dunia apa yang dimiliki oleh Rasulullah sampai mengantarkan beliau menjadi laki-laki terbahagia di dunia. Punten Bapak Ibu lagi hujan. Karena memang kebahagiaan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu sudah bukan lagi urusan dunia Bapak Ibu ya. Beliau dengan kesederhanaan yang dimilikinya itu mengantarkan perasaan beliau ke puncak laki-laki terbahagia di dunia. Kenapa? Karena kebahagiaan beliau sudah urusan. Baik, Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Itu yang keberapa tandanya Bapak Ibu? Tanda yang kedua ya. Jadi yang pertama, membangun kebahagiaan dengan memberi, bukan mendapatkan. Yang kedua, kesedihan dan kebahagiaan itu bukan lagi cerita tentang bab dunia, Pak. Itu sudah lewat Bapak Ibu. Kesedihan dan kebahagiaannya sudah
urusan akhirat itu. Yuk Bapak Ibu kita sama-sama belajar mengajari hati kita ya. Karena hati ini Pak Dokter ya butuh banyak kita ajari. Contoh pernah kita sampaikan di kajian sebelumnya Dokter Desir ya. Jangan sering mengajari hati kita untuk merasa memiliki kan. Dan ini pelajaran dari Umar bin Khattab itu. Ya. Jadi jangan sering mengajari hati untuk merasa memiliki. Kenapa Bapak Ibu? Al-Quran sudah menyebutkan kalau kita sering mengajari hati kita untuk merasa memiliki, ketika kita punya akan mengantarkan kita ke puncak-puncak kesombongan. Ya. Dan ketika kita kehilangan akan mengantarkan kita ke jurang-jurang kesedihan itu. Itu Bapak Ibu kalau kita sering mengajari hati merasa memiliki. Ketika mendapatkan kita bisa sombong Bapak Ibu ya, kita bisa euforia tanpa batas. Ketika kehilangan kita akan merasakan kesedihan yang begitu mendalam. Makanya ketika ditanya sama orang, ini milik siapa? Bapak Ibu jawab seperti jawaban seorang pengembala kepada Umar bin Khattab. Lillahi fiyadi. Ini milik Allah yang sedang Allah amanahkan kepadaku. Ini milik Allah yang sedang Allah titipkan kepadaku. Karena kalau Bapak Ibu merasa tidak memiliki, tidak akan mengantarkan kita ke puncak kesombongan ketika mendapatkan, dan tidak akan mengantarkan kepada kesedihan ketika kehilangan itu. Dari mana datangnya sebuah kesedihan? Dari perasaan merasa memiliki ketika kehilangan itu. Itu akan melahirkan kesedihan. Ya. Makanya kalau ditanya Bapak Ibu, ini usaha, jangan diajari Ibnu Abi, tapi lillahi fiyadi. Ini milik Allah yang sedang Allah titipkan kepadaku. Nanti ibu-ibu ditanya, Bu, suami oleh orang lain, ini usaha. Ibu bilang apa, Bu? Lillahi fiyadi. Ini milik Allah yang sedang Allah titipkan kepadaku ya. Nah, yang ketiga, Teh Rosi, tanda ahli surga itu apa Bapak Ibu sekalian? Itu tadi, Bapak Ibu sekalian ya, yaitu khud minad dunya ma yuballigukal akhirah wala ta'khud minad dunya ma yamna'ukal akhirah. Ciri ahli surga itu adalah Bapak Ibu hanya tertarik dengan dunia, yang dunia itu akan mengantarkan dia semakin dekat ke pintu surga. Dan sama sekali tidak tertarik dengan dunia, ketika dunia itu justru mempersulit dan menghalangi dia untuk mendapatkan surga. Bu. Itu Bapak Ibu ya. Khud minad dunya ma yuballigukal akhirah wala ta'khud minad dunya ma yamna'ukal akhirah. Ya, kita hanya tertarik dengan dunia karena dunia itu akan semakin mendekatkan kita ke pintu surga. Dan kita tidak akan terpesona dengan dunia ketika dunia itu semakin menghalangi dan mempersulit kita untuk mendapatkan surga. Coba saya tanya kepada ibu dan bapak sekalian ya. Kan Dr. Rotib An-Nablusi mengatakan begini, Dr. Desir Teh Rosi, illatu wujudina fi hadhil hayah al-a'malus shalih. Satu-satunya alasan Allah menciptakan kita di dunia ini untuk beramal soleh. Ya. Satu-satunya alasan Allah menciptakan kita di dunia ini untuk beramal soleh. Coba saya tanya kepada Bapak Ibu. Kenapa satu-satunya alasan Allah menciptakan kita di dunia itu untuk beramal soleh? Jawabannya dua. Yang pertama, Az-Zariyat 56. Karena memang Allah sendiri yang mengatakan demikian. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Betul ya? Jadi kehadiran kita di semesta ini, Teh Rosi, itu bukan tanpa alasan, bukan tanpa amanah loh. Satu-satunya Allah menciptakan kita alasannya untuk beribadah. Maka Bapak Ibu, satu kata ulama, pastikan semua aktivitas kita bernilai ibadah. Dan yang kedua, pastikan semua yang kita miliki pemudah ibadah. Tidak boleh ada kehidupan kita dan apapun yang kita miliki itu mempersulit dan menghalangi ibadah kita. Pekerjaan, keluarga, harta Bapak Ibu, pastikan semua itu adalah pemudah ibadah kita. Ini setuju Bapak Ibu sekalian ya? Karena apapun gemerlap dunia,
ketika mempersulit ibadah kita dan tidak semakin mengantarkan kita ke surga, Bapak Ibu harus tegas, itu musibah itu. Namun ujian-ujian dunia yang justru membuat kita semakin nikmat ibadah dan semakin mendekatkan kita ke pintu surga, Bapak Ibu, itulah anugerah yang sebenarnya. Kan kita sudah sepakat ya Pak Dokter, apa itu anugerah? Segala sesuatu yang mengantarkan kita semakin dekat ke pintu surga. Apa itu musibah? Segala hal yang semakin menjauhkan kita dari pintu surga itu. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Maka keindahan-keindahan dunia yang justru semakin menjauhkan kita dari surga, itulah yang disebut dengan musibah atau anugerah. Ini kita harus tegas Bapak Ibu sekalian. Musibah Ustaz. Musibah itu. Kenapa? Karena Teh Tina, betapa banyak di antara kita yang sedang berbangga-bangga dengan sesuatu yang dia anggap anugerah, padahal sebetulnya itu musibah itu. Betul tidak? Dia menjadi makin sibuk Bapak Ibu dengan dunia kerjanya, tapi makin tidak bisa ke masjid itu. Dia bahagia kan Bapak Ibu, aduh Ustaz saya punya job ini, punya job ini Bapak Ibu ya. Banyak tambah, tapi dia semakin tidak bisa ke masjid, semakin tidak bisa mengumpul bersama orang soleh, semakin tidak bisa bareng bersama Al-Quran. Itu musibah atau anugerah? Tegas Bapak Ibu sekalian. Musibah Ustaz. Masya Allah. Makanya keberlimpahan dunia tak pantas disebut dengan kebahagiaan kalau tidak mengantarkan kita semakin dekat ke pintu surga. Dan ujian-ujian kehidupan dunia tak pantas disebut penderitaan ketika semua itu semakin mengantarkan kita ke pintu surga itu. Setuju Bapak Ibu ya? Nah inilah sifat yang dimiliki oleh orang-orang bertakwa Bapak Ibu. Sama sekali tidak ada ketertarikan dengan keindahan dunia ketika dunia itu semakin mengancam masa depan kebahagiaan akhiratnya itu. Itu Bapak Ibu, kalau kita sudah diajari kalimat-kalimat ini, dunia itu makin ringan Bapak Ibu sekalian ya. Coba saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, apa yang membuat kita ini Pak begitu berat dengan dunia? Ketika kita mendapatkan euforia Bapak Ibu, ketika kita kehilangan sedih seakan-akan hidup akan berakhir itu. Yang membuat kita begitu euforia Pak ketika mendapatkan dunia dan kita histeris ketika kehilangan dunia, itu bukan karena dunia itu berharga, dunia itu murah, tetapi karena dunia terlalu dalam melekat di perasaan kita itu. Itu masalahnya Bapak Ibu sekalian ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Ini setuju Bapak Ibu sekalian ya? Baik. Makanya kalimat kuncinya adalah orang bertakwa itu tadi. Kabbil akhirah fi qalbik fala yakunu dunya sababa huznika wa sa'adatika. Besarkan akhirat di hatimu agar dunia tidak lagi menjadi penentu sedih dan bahagiamu. Kemudian Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Maka pada akhirnya Teh Rosi ya, kemiskinan itu adalah kekayaan ketika membuat kita semakin dekat dengan surga. Kekayaan itu adalah sebuah kemiskinan ketika semakin menjauhkan kita dari surga. Setuju Bapak Ibu sekalian ya? Saya ulang kembali Bapak Ibu. Keberlimpahan itu pada akhirnya menjadi sebuah musibah ketika semakin menjauhkan kita dari pintu surga. Dan ujian-ujian di kehidupan kita pada akhirnya itu adalah anugerah ketika semua itu semakin mendekatkan kita ke pintu surga. Maka pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, pilih mana? Keberlimpahan dunia yang semakin menjauhkan kita dari surga atau keberlimpahan dunia yang semakin mendekatkan kita ke surga? Yang kedua Ustaz. Ada ketiga nggak Ustaz? Tidak ada Teh Tina, punten ya. Saya cuma hanya ngasih 2 tawaran saja. Ya, yang kedua pasti. Ya mudah-mudahan sahabat surga semuanya adalah hamba-hamba yang direncanakan untuk mendapatkan hasanah di dunia dan hasanah fil akhirah ya. Kita mendapatkan kebaikan dunia dan kebahagiaan kelak di akhirat itu. Nah itu Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan itu berhasil ya, Bunda Yanti itu mengajari saya untuk bagaimana cara saya memahami hidup itu, ya. Betul-betul pada akhirnya cerita kesedihan dan kebahagiaan perasaan kita itu sekarang cuma hanya cerita tentang apa kabar akhirat kita itu. Setuju ya? Dan terakhir Bapak Ibu, ini sebetulnya rangkuman kemarin tapi panjang ya, nggak apa-apa. Masih mengulas kemarin. Kemudian yang terakhir tentang takwa itu kemarin sudah kita sampaikan definisi dari Imam Al-Mujahid Bapak Ibu ya. Imam Al-Mujahid mengatakan takwa itu adalah al-quwwah, Pak, kekuatan. Ini yang keempat. Li'imtithari awamirillah wastinabi nawahi. Kekuatan untuk melaksanakan segala perintah, kekuatan untuk menjauhi segala larangan itu. Kalau kita tidak punya ketakwaan, kita tidak punya kekuatan untuk melaksanakan perintah dan tidak punya kekuatan untuk menjauhi larangan, Pak. Bapak Ibu, takwa ini kekuatan di hati, kekuatan di fisik. Iya, Ustaz. Hah? Di hati. Di hati. Hati, Bapak Ustaz. Ibu, ketaatan itu ditentukan kekuatan fisik, kekuatan hati. Kekuatan hati. Ustaz. Kekuatan hati bukan kekuatan fisik. Andaikan ngaji, Bapak Ibu, andaikan ngaji kita sore hari ini ditentukan kekuatan fisik, kira-kira siapa yang akan Zoom Gen Z. ini? Pasti anak-anak muda kan? Iya kan, anak muda. Tapi sekarang justru siapa yang hadir di sini? Allah. Yang lucu-lucu Ustaz yang hadir. Pertanyaannya, anak muda sekarang sedang di mana, Pak? Sedang ke stadion ya untuk nonton Persib. Ibu dan Bapak, semoga Allah rahmati dan Allah berkahi ya. Kalau kita tidak punya kekuatan terosi yang disebut takwa itu, kita tahu tentang sebuah kebaikan tapi tidak akan bisa melakukannya. Dan kita tahu tentang sebuah keburukan tapi tidak bisa meninggalkannya. Coba saya tanya Bapak Ibu, mohon izin. Ada berapa banyak perempuan yang suaminya tidak bisa sholat di masjid, Bapak Ibu sekalian, coba? Ada banyak Bapak Ibu, ada berapa perempuan saat ini yang suaminya tuh tidak bisa ke masjid, padahal bagi laki-laki sholat di masjid itu hukumnya wajib. Imam Arba'ah Al-Mu'tabirah, Pak. Al-Mu'tabirah, Imam Syafi'i, madhab Maliki, madhab Hambali, madhab Hanafi, semua sepakat sholat bagi laki-laki yang 5 waktu itu wajib di mana? Di masjid. Bahkan Imam Syafi'i tidak memberikan keringanan bagi laki-laki yang tidak ke masjid. Semua itu paham. Tapi ada nggak laki-laki yang tidak ke masjid, Bapak Ibu? Makanya ibu-ibu sahabat surga di sini, yang kalau kita memiliki suami, kita, ibu ya, bukan kita. Yang memiliki suami, yang betul Taidah ya. Kalau ibu-ibu memiliki suami yang setiap 5 waktu ada di masjid, bersyukur kepada Allah. Kenapa? Tidak semua perempuan mendapatkan anugerah seindah itu. Tidak Bapak Ibu. Kenapa saya tahu? Karena banyak juga ibu-ibu yang curhat tentang kesedihannya melihat pasangannya tidak bisa melangkahkan kaki untuk sholat berjamaah di masjid itu. Padahal hukumnya wajib. Ini takwa Bapak Ibu sekalian. Betapa banyak para istri yang berbangga-bangga dengan kesuksesan suaminya. Padahal suaminya adalah hamba-hamba Allah yang tidak sanggup untuk melangkahkan kaki sholat di masjid itu. Wa'iyadzubillah itu. Kenapa Bapak Ibu demikian, Ibu Bapak sekalian? Karena tadi terosi orientasi kita masih orientasi dunia. Kita berbangga-bangga dengan pasangan hidup kita, Bapak Ibu, yang karirnya maju, yang per bulannya besar ya. Padahal dia adalah laki-laki yang tidak pernah ada di masjid, tidak pernah bersama Al-Quran, tidak pernah melingkar iman bersama orang-orang soleh untuk mengkaji. Senin sampai Jumat hanya dihabiskan di kantor, Sabtu dan Minggu hanya dihabiskan Bapak Ibu dan hobinya masing-masing ya. Dan lain sebagainya itu. Sama sekali tidak punya waktu untuk belajar agama, memperdalam ilmu pengetahuan agama, untuk membimbing keluarganya.
Banyak istri yang tidak peduli dengan semua itu. Ini ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang saya tanya kepada bapak ibu, kenapa untuk melaksanakan ketaatan kita butuh kekuatan yang disebut takwa tadi? Kenapa untuk melakukan ketaatan kita butuh kekuatan? Karena dengan melakukan kekuatan kita butuh dan kesabaran, Ustaz. Ada hambatan Kalau dalam kita diri. tidak punya kekuatan takwa, nggak bisa melaksanakan ketaatan walaupun tahu itu baik. Jawabannya, Tatina saya lengkapin. Li'annal ibadah khilafus syahwat. Karena ketaatan pasti berbenturan dengan kesulitan. Tidak ada momentum ketaatan kecuali kita pasti menemukan benturan kesulitan. Orang-orang yang tidak punya kekuatan tidak mungkin sanggup dengan benturan-benturan kesulitan itu. Betul nggak Bapak Ibu? Sore hari ini, Teh Rosi, ini ketaatan bukan? Ketaatan, ada yang kesulitannya? Enggak. Sekalian. Coba curhat kesulitannya apa Bapak Ibu? Saya Ngantuk lah gitu ya. Kayak ngajak bestie, ngajak nggak baso gitu ya. Lalu ada Itu Teh Ida ya. Maka orang yang tidak punya kekuatan disebut takwa tidak akan pernah bisa melalui benturan-benturan kesulitan dalam ketaatan itu. Ini Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap momentum ketaatan pasti menemukan benturan kesulitan sehingga membutuhkan daya kekuatan untuk bisa menjalaninya. Tadi ada nggak di antara ibu dan bapak sebelum kajian begini, ngaji atau mendingan jalan-jalan? Itu Bapak Ibu sekalian. Ayah Ustaz. Ngaji atau nongkrong? Yang bilang itu pasti pelakunya itu. Gitu ya. Ngaji nongkrong, ngaji atau kuliner. Selalu ada benturan-benturan itu. Maka siapakah pelaku-pelaku ketaatan? Orang-orang yang hebat daya ketakwaannya itu. Dan itulah adalah sahabat surga ini. Ini sudah kelihatan ini orang-orang yang hebat dalam ketakwaan kepada Allah. Ya. Makanya kan kata Dr. Yusuf Kordowi ya, Bunda Yanti, beliau mengatakan apa? Al-ibadah qissatus sabr. Ibadah itu cerita indah tentang kesabaran. Kenapa ibadah itu cerita indah tentang kesabaran? Karena ketika kita melaksanakan ketaatan, kita sedang menggabungkan dua kesabaran. Kesabaran pertama inda fi'lihi ketika melakukan ketaatan itu. Dan kesabaran yang kedua adalah ala aqdaril mu'allimah. Kesabaran dalam menanggung segala kesulitannya. Bapak Ibu punten, menjadi perempuan solehah itu ketaatan bukan? Ada kesulitannya Bu Nayanti? ketaatan, Ustaz. Ada kesulitannya untuk menjadi Banyak, asyik? Ustaz. Wah, Banyak. Masya Allah. Menghafal Quran itu ketaatan bukan? Ketaatan. Ada kesulitannya? Tidak. Hah? Ayo. Ya, Ustaz. Tidak mungkin ada ketaatan tanpa benturan kesulitan, tidak. Itu sunatullah sebuah ibadah, pasti ada kesulitannya. Menghafal Quran itu ketaatan, ada kesulitannya? Ada. Betul kan? Pertanyaan saya, Bapak Ibu sekarang sudah hafal? Nah, kenapa? Kadang-kadang kita tidak kuat dengan segala kesulitannya. Kesulitannya adalah capek, bosan, tunduh, hilap deui kan Bapak Ibu ya. Kemudian menghabiskan waktu ya kan? Apalagi Bunda Yanti ya, at-ta'allum fil kibar kanaksi alal ma. Belajar di waktu tua seperti melukis di atas air kan? Belajar di waktu tua seperti melukis di atas air. Oh. Gitu ya. Terus Bapak menghafal, Pak, lupa. Hafal yang ke-6, yang ke-5, lupa. Pas dites sama Pak Dr. Wedit itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Nirrahim.
Sekarang gitu ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, pada akhirnya Allah tidak melihat seberapa banyak hafalan kita, tetapi akan melihat sesungguh-sungguh apa kita berikhtiar untuk menghafalnya itu. Mungkin hafalan kita hilang, tetapi catatan kebaikannya akan mengabadi sampai ke surga. Ya. Nah sekarang saya tanya kepada Bapak Ibu, kenapa untuk menghindari kemaksiatan butuh kekuatan? Ayo Bapak Ibu sekalian. Karena kemaksiatan itu hubungannya dengan syahwat, Ustaz. Itu sebagaimana diajarkan oleh Nabi, Teh Tina, huffatinar bisyahwat. Karena kemaksiatan itu selalu dikelilingi oleh hawa nafsu, Bapak Ibu. Jadi bahasa kita mah tidak ada kemaksiatan yang tidak menarik perasaan kita. Semuanya itu tertarik dengan kemaksiatan, ya enggak? Maka butuh kekuatan untuk bisa menghindarinya itu. Kesimpulannya, kalau orang tidak punya kekuatan, tidak mungkin ada di dalam momentum ketaatan dan tak mungkin bisa terjaga dalam momentum kemaksiatan itu. Semua itu adalah apa kabar tentang takwa Bapak Ibu ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah 4 penjelasan dari para ulama kita terkait dengan makna takwa yang disampaikan oleh salafus saleh kita dan diantaranya dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ibu dan bapak dirahmati Allah, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, contoh di surat Ali Imran 134, ternyata Teh Ida, karakter dan ciri-ciri ketakwaan itu kebanyakan membahas tentang hablum minan nas itu. Masya Allah. Ya. Kita lihat di surat Az-Zariyat, Bunda Yanti, kita lihat di surat Ali Imran, ketika Allah berbicara masalah ketakwaan, itu hampir banyak terkait dengan hablum minan nas. Maka orang bertakwa itu, Teh Rosi, tidak hanya kuat hubungannya dengan Allah, tetapi begitu indah hubungannya dengan sesama. Bapak Ibu mudah memuji Allah, tapi juga mudah mencaci saudara kita. Itu takwa bukan? Bapak Ibu dekat dengan Allah, tetapi jauh dengan dengan manusia. Takwa bukan? Bukan. Bukan, Pak. Bu. Karena ternyata Al-Quran banyak menceritakan tentang takwa itu kebanyakan dalam kaidah hablu. Contoh Bapak Ibu sekalian ya. Contoh misalnya di surat Al-Imran 134. Allah menjelaskan di ayat ini tentang karakteristik ketakwaan. Kan di ayat 33-nya Teh Rosi ya, Allah mengatakan wa'iddat lil muttaqin. Allah siapkan surga seluas langit dan bumi bagi orang-orang yang bertakwa. Dan siapa orang bertakwa itu? Allah jelaskan di ayat berikutnya. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wa dharra. Orang-orang yang mudah berbagi di kala lapang dan sempit. Ini hablum minan nas bukan Bapak Ibu sekalian? Itu ketakwaan Bapak Ibu. Orang-orang yang mudah berbagi di kala lapang dan sempit itu. Ini hablum minan nas. Dan ini Allah berbicara tentang masalah ketakwaan. Maka ciri ketakwaan itu adalah dia mudah berbagi, Pak, dengan sesama. Kalau ingin melihat seberapa hebat ketakwaan seseorang, lihatlah apakah dia mudah berbagi nggak dengan sesama, Bapak Ibu. Jadi ketakwaan Bunda Yanti tidak hanya dilihat dari seberapa hebat saum Daudnya, seberapa hebat tilawahnya, tetapi juga seberapa indah berbaginya dengan sesama itu. Itu takwa itu. Dan di sini menarik ya, Teh Rosi. Ada kalimat berbagi di kala sempit dan di kala lapang. Kenapa kita harus berbagi di kala sempit? Untuk melapangkan. Jadi memberi itu seni melapangkan yang sempit. Selalu mendapatkan kelapangan dari kesempitan bagi orang-orang yang mudah berbagi. Bapak dan Ibu ada yang sedang merasa kesempitan? Masalah hati, masalah rezeki, Bapak Ibu sekalian. Maka lapangkan semua itu dengan berbagi. Jangan menunggu lapang untuk berbagi.
Maka berbagilah ketika sempit untuk mendapatkan kelapangan. Orang-orang yang tidak mudah berbagi akan senantiasa penuh dengan episode kesempitan itu. Selama ini Bapak Ibu paling banyak sempit, paling banyak lapang. Jujur, tidak ada dusta di antara kita. Lapang. Mungkin beda-beda Taida ya begitu. Demi Allah Bapak Ibu, memberi itu seni melapangkan yang sempit. Orang-orang yang senantiasa mudah berbagi Terosi selalu menemukan kisah dan episode kelapangan itu. Dan saya Bapak Ibu itu menjadi salah satu saksi ya di Bandung itu. Ada seorang jamaah yang setiap ini nanya terus, Ustadz, yuk kita bikin masjid di mana lagi? Yuk Ustadz kita bikin masjid di mana lagi? Ustadz yuk kita bikin masjid di mana lagi? Karena kita sudah bikin masjid di Tasik, di Garut, Pak, di daerah pedalaman. Tapi Taida rezekinya itu makin tidak bisa tertampung itu. Memang Allah itu betul-betul buktikan ya kepada orang-orang yang yakin dengan janji ini. Bahwa orang akan mendapatkan kelapangan ketika dia mudah berbagi itu. Yuk Ustadz kita bikin di mana lagi? Sampai Teh Rosi kita mikir di mana lagi ya kita bikin masjid gitu. Saking sudah berapa masjid yang kita bangun. Tapi rezekinya terus mengalir itu. Ada di antara kita yang belum bikin masjid, tapi asa susah rezeki itu. Ayo Bapak Ibu berbagi. Hilangkan Bapak Ibu teori tentang matematik. Tetapi masukkan teori Al-Quran. Kita akan menemukan banyak kelapangan ketika kita berbagi di kala sempit. Ya. Demi Allah, itu adalah teori Al-Quran. Kemudian Ibu dan Bapak sekalian, kenapa kita harus memberi ketika lapang? Untuk memberkahkan keberlimpahan. Karena banyak orang-orang yang kehilangan keberkahan dalam keberlimpahan. Berbagi seni memberkahkan keberlimpahan. Bagi orang yang sempit, berbagilah untuk lapang. Bagi orang yang berlimpah, berbagilah untuk memberkahkan keberlimpahannya. Itu ciri orang yang bertakwa. Maka Bapak Ibu, tidak disebut bertakwa kalau orang itu hanya memperkuat hubungan dengan Allah, tetapi dia tidak mudah berbagi dengan sesama. Kenapa saya sampaikan kalimat ini Bapak Ibu? Karena saat ini ada saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan dengan berbaginya kita, yaitu saudara-saudara kita di Palestina. Yuk Bapak Ibu, Allah sedang menguji ketakwaan kita hari ini. Mampu tidak kita berbagi dengan saudara-saudara kita yang saat itu teramat membutuhkan pertolongan kita. Mereka sedang mendapatkan musibah. Tapi kalau hati kita tidak terketuk untuk menolongnya, itu musibah lebih besar Bapak Ibu sekalian. Mereka hanya sedang mendapatkan musibah di dunia. Tapi kalau kita tidak tergerak untuk membela mereka, kita akan mendapatkan musibah kelak di akhirat itu. Kisah tentang Gaza adalah ujian tentang ketakwaan kita. Pertanyaannya, apa yang sudah kita berikan kepada saudara-saudara kita di sana sebagai bukti ketakwaan kita? Ustadz Abi tos demo kamari itu cukup Bapak Ibu. Kalau sekarang ya, mentang-mentang sudah demo sudah gitu Bapak Ibu sekalian. Tidak Bapak Ibu. Karena kewajiban kita bagi saudara-saudara kita tidak hanya cukup demo. Setelah itu, kan setelah demo nggak baraso kan Bapak Ibu ya. Lupa aja gitu dengan orang Palestina. Setelah demo dipoto nggak baraso ya Bapak Ibu sekalian. Kewajiban pertama, tahrikul qadiyah bima fahimis sahihah. Terus Bapak Ibu kita wacanakan tentang kezoliman, tentang kekejaman di luar kemanusiaan yang terjadi di belahan bumi Palestina oleh Zionis la'natullah itu. Ke keluarga kita, ke besti-besti kita. Terus kita sampaikan dan tidak ada Teh Rosi pembicaraan terpenting saat ini kecuali membicarakan tentang nasib saudara-saudara kita di Palestina itu. Yang kedua adalah al-mudhaharah. Kita melakukan protes massal untuk menolak Bapak Ibu ya dan protes dengan kekejaman di luar kemanusiaan yang dilakukan oleh Zionis la'natullah di bumi Palestina itu. Kita buktikan di media sosial kita apa? Kita turun ke jalan agar betul-betul dunia melihat bahwa kita menolak kezaliman itu. Itu yang keberapa? Yang kedua ya.
Yang ketiga adalah al-muqoto'ah, Pak. Jangan pernah lengah dengan boikot itu. Jangan pernah lengah, Bapak Ibu sekalian. Karena kita mah minggu ini boikot, minggu depannya sudah jajan deh. Karena Bapak Ibu, kita boikot ini, minggu depannya sudah jajan deh Bapak Ibu sekalian. Harus istiqomah memboikot produk-produk yang langsung berkaitan dengan Zionis laknatullah itu. Ini Bapak Ibu, yang keempatnya adalah kita memberi bantuan dengan apapun yang mereka butuhkan. Dan yang kelima, tidak boleh berputus dalam doa-doa terbaik kita untuk saudara-saudara kita. Ya, itu terus Bapak Ibu sekalian. Demi Allah, mereka sedang diuji dengan musibah yang berat. Dan kalau kita tidak menolong mereka, kita pun sedang mendapatkan musibah yang paling berat. Artinya, mungkin musibah mereka di dunia, tapi kalau kita tidak membantu, musibah kita akan kita rasakan kelak di akhirat itu. Karena Nabi mengatakan, bukan bagian umatku yang tidak peduli dengan urusan saudaranya. Ini saya kuatkan Bapak Ibu ya. Karena saat ini Allah sedang menguji ketakwaan kita. Mampu enggak kita menolong saudara-saudara kita di sana dengan apapun yang saat ini kita miliki Bapak Ibu. Makanya sedih Bapak Ibu ya, ketika saudara-saudara kita sedang begitu luar biasa antara hidup dan mati, kita banyak memposting hal-hal yang menggambarkan kesempurnaan hidup kita. Dijaga Bapak Ibu sekalian ya. Jangan terlalu euforia kita mengupload sesuatu yang menunjukkan kesempurnaan kita, karena di belahan bumi sana ada saudara-saudara kita yang saat ini sedang meregang nyawa itu. Setuju Bapak Ibu sekalian? Karena orang bahagia itu sibuk bersyukur, bukan sibuk mengupload. Kayak gitu ya. Apa Bunda Yanti, orang bahagia itu sibuk bersyukur, bukan sibuk mengupload. Baik. Itu hadis riwayat Google ya. Itu ciri yang pertama tentang ketakwaan dalam Al-Quran Bapak Ibu ya, di surat Ali Imran 134, berbagi itu. Dan demi Allah Bapak Ibu sekalian, semakin banyak kita berbagi, kita semakin tidak bisa Teh Rosi ya, untuk menampung seberapa banyak apa yang akan Allah anugerahkan di kehidupan kita. Setuju ya? Yang kedua adalah kadiminal ghaid, itu menahan marah. Ternyata Bapak Ibu, tadi saya sebelum kajian ini, tadi di Kauluyaan kita membahas Pak Rosi tentang 8 pintu surga. Dan ternyata salah satu nama pintu surga itu adalah Babu Kadiminal Ghaid. Bagi siapa pintu itu? Bagi hamba-hamba Allah yang mudah menahan marah. Pak itu. Marah ini bukan sekedar karakter, tetapi menunjukkan kehebatan iman kita dan kepantasan kita untuk menjadi ahli surga atau tidak, Pak. Itu terlihat dari marah itu. Maka ciri ahli surga itu adalah Teh Rosi ar-raqaiq, penuh kelembutan itu. Ciri seorang hamba yang akan bahagia ketika di akhirat, dia memiliki ciri yang semua hamba ini memilikinya. Kalau dia akan jadi surga, apa itu? Kelembutan di dunia. Makanya kalau kita pemarah Bapak Ibu ya, dan lain sebagainya, yakinlah di hati kita tidak ada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian yang ketiga, ciri orang bertakwa itu dalam Al-Quran adalah wal'afina anin nas, mudah memaafkan kesalahan saudaranya. Kira-kira 3 ciri ini Bapak Ibu terkait hablu minallah, hablu minanas dalam Al-Quran. Semuanya adalah hablu minanas. 1, mudah berbagi. 2, mudah menahan emosi. 3, mudah memaafkan. Itulah ciri tentang ketakwaan seseorang yang dipantaskan oleh Allah untuk menjadi ahli surga. Sekarang saya tanya kepada Bapak dan Ibu, memaafkan itu susah atau mudah? Seharusnya mudah ya Ustaz. Saya ulang, ciri ahli surga yang ketiga itu mudah memaafkan. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, memaafkan itu mudah atau susah? Mudah. Maka sehebat apakah ciri ahli surga di perasaan kita akan terlihat dari semudah apa kita memaafkan kesalahan saudara kita.
Kalau kita sulit berbagi, Terosi ya, sulit memaafkan, mudah melampiaskan emosi, yakinlah bahwa di dada kita tidak ada benih-benih ketakwaan. Dan itulah penyebab ketidakpantasan kita untuk mendapatkan surga. Karena 133, 134 Ali Imran menjelaskan tentang takwa dan ciri-cirinya yang akan mendapatkan surga seluas langit dan bumi. Ibu dan Bapak, karena saya sedang tidak melihat materi, ini dulu yang saya sampaikan. Ada banyak kajian-kajian ulama yang saya tidak tersampaikan karena saya sudah bikin di slide tapi belum sempat saya sampaikan hari ini karena harus merujuk langsung kepada kajian-kajian ulama kita. Tapi mudah-mudahan di dalam mobil ini walaupun sudah 1 jam 6 menit Bapak Ibu ya, saya menyampaikan tambahan dari takwa ini. Mudah-mudahan ada tambahan buat kita untuk memahami secara utuh apa itu takwa, apa keistimewaan bertakwa, kemudian bagaimana cara kita memperkuat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan tambahan ini sekali lagi ini mah hanya mengganjal Bapak Ibu ya dari kajian hari ini yang belum saya sempat sampaikan karena terhalang kondisi kemacetan yang luar biasa sehingga saya tidak bisa melihat materi. Ini mungkin Pak Dr. Wedi atau siapa sekarang yang akan memberi MC? Izin Ustaz sama Vina Ustaz. Sama